وعدو وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب Kita dilarang oleh Nabi untuk mencela para sahabat, menghina para sahabat atau menggibah para sahabat, entah siapapun sahabat tersebut. Kemudian di antara para sahabat ada yang bergegas masuk Islam. Mereka adalah as-sabiqun al-awwalun. Kita akan mengenal mereka di ruangan berikutnya yang bernama Siddiqun. Silakan yang laki-laki. Ya, yang laki-laki di depan, yang perempuan di belakangnya. Di ruangan ini seperti yang saya menjelaskan siapa yang bergegas menjawab dakwah Nabi di antara para sahabat. Di antaranya adalah Khadijah di golongan perempuan. Dan di video ini mengisahkan tentang Khadijah radhiyallahu taala anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam وهو يرتجف من الخوف بعد أن استمع إلى كلمات لم يسمع أروع منها استقبلته زوجته التي صدمتها ملامحه Kemudian Bapak Ibu bisa melihat di sini ada sebuah ilustrasi yang menggambarkan bahwa di awal munculnya Islam banyak sekali para sahabat yang mendapatkan siksaan. Bahkan di antara mereka ada yang dibunuh. Salah satunya adalah keluarga Yasir. Kemudian Allah pun memberikan kabar gembira kepada keluarga Yasir, yaitu absyiru ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah dan bergembiralah wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya balasan yang setimpal untuk kalian adalah surga di akhirat kelak. Tak hanya para sahabat yang mendapatkan siksaan, Rasulullah pun mendapatkan siksaan. Di antaranya adalah Rasulullah pernah diasingkan di lembah Abu Thalib bersama keluarga dan sahabatnya, diasingkan selama kurang lebih 3 tahun. لم تكتفي خديجة رضي الله عنها بل انتظرت حتى أشرقت الشمس ثم أخذته إلى شموخ القاع. Ada di antara para sahabat yang hanya memakan dedaunan atau rumpukan hanya untuk menutupi rasa laparnya. Kemudian di depan kita juga ada nama-nama para sahabat yang termasuk as-sabiqun al-awwal, yang termasuk orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Ada Utbah, ada Sumayyah. Beliau adalah perempuan yang pertama kali mati syahid, Sumayyah. Kemudian ada Abu Ammar, Ammar bin Yasir, Waraqah bin Naufal, dan Khadijah. Video itu mengisahkan tentang perempuan yang pertama kali masuk Islam, yaitu Khadijah. Beliau adalah istri yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW dan sangat berjasa besar bagi Rasulullah SAW. Kemudian di video berikutnya mengisahkan tentang laki-laki yang pertama kali masuk Islam, yaitu Abdullah bin Abi Quhafah atau yang kita kenal Abu Bakar As-Siddiq. ويثني عليه يا أيها الناس إن الله عز وجل بعثني إليكم فقلت كذبت وقال أبو بكر صدقت وواساه بنفسه وماله فهل أنتم تابعون لصاحبه كيف لا وهو ثاني اثنين في الهجرة والهجرة وهو الذي اختاره النبي صلى الله عليه Abu Bakar As-Siddiq lahir 2 tahun 6 bulan setelah lahirnya Nabi, jadi lebih muda 2 tahun. Kemudian di video ini juga mengisahkan tentang keutamaan-keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq adalah
orang yang menjawab dakwah Nabi tanpa ada sedikit pun keraguan dalam hatinya. Kemudian Abu Bakar juga sudah menjadi sahabatnya Nabi sebelum ada di Islam. Dan juga Abu Bakar pernah dipilih oleh Rasulullah untuk menemani beliau dalam melakukan perjalanan hijrah. Nah, kita akan mengetahui perjalanan hijrah beliau di ruangan berikutnya yang bernama Hibbu. Nah, silakan yang laki-laki di sebelah kanan saya, yang perempuan di sebelah kiri saya. Sekali lagi silakan yang perempuan di sebelah kiri saya, yang laki-laki di sebelah kanan saya. Di sini Rasulullah memilih Abu Bakar Siddiq untuk melakukan perjalanan hijrah ke kota Madinah. Dan sebelum berhijrah, Nabi SAW menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk tinggal dan tidur di atas kasurnya. Salah satu alasannya adalah agar Ali bin Abi Thalib menyerahkan amanat-amanat atau titipan-titipan milik penduduk Mekah yang sebelumnya dititipkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Abu Bakar Siddiq juga menyuruh anaknya yang bernama Abdullah. Ini keluarganya Abu Bakar Siddiq. Ada Abdullah, anak laki-lakinya Abu Bakar Siddiq. Kemudian ada Abu Quhafah, bapaknya Abu Bakar Siddiq. Dan Ummu Ruman, istrinya Abu Bakar Siddiq. Kemudian ada Asma, anak perempuannya Abu Bakar Siddiq selain Aisyah. Dan ada Amir. Amir ini pembantunya Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq menyuruh Abdullah untuk menyiapkan bekal berita dan menyuruh Asma untuk menyiapkan bekal makanan. Kemudian menyuruh Amir untuk membawa kambing dalam perjalanan hijrah Nabi. Salah satu alasannya adalah agar Nabi dan Abu Bakar bisa meminum susu dari kambing tersebut, dan agar jejak Rasulullah dan jejak Abu Bakar terhapus atau terhalang oleh jejak kambing tersebut. Rasulullah memilih jalur rahasia ketika akan melakukan hijrah. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di sini ada dua jalur. Jalur yang merah adalah jalur yang dilalui kafilah dagang dari Mekah menuju kota Madinah, atau penduduk Madinah yang akan melakukan haji ke kota Mekah. Nah, jalur merah ini. Dan Nabi memilih jalan rahasia, jalan yang tidak diketahui siapapun sebelumnya, agak memutar. Nah, yang hijau ini. Kemudian dalam perjalanan hijrah beliau sempat sembunyi di Gua Thur karena dikejar oleh orang-orang musyrikin yang ingin membunuhnya. Di sanalah Bapak Ibu bisa melihat foto Gua Thur. Kemudian letak Gua Thur ini di Gunung Thur. Nah, ini adalah foto Gunung Thur. Sudah kesini belum? Belum. Nah, letak guanya bukan di bawah, tapi di atas. Nah, itu. Di tengah persembunyian Nabi, ketika itu orang-orang musyrikin hampir menemukan Nabi. Dan ketika itulah Abu Bakar Siddiq merasa ketakutan kalau Nabi Muhammad ditangkap dan dibunuh. Kemudian turunlah sebuah ayat yang bisa menenangkan hati Abu Bakar Siddiq ketika itu. Ayat tersebut adalah La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih dan jangan takut karena Allah bersama kita. Kemudian Bapak Ibu bisa melihat ini bukan sembarang foto. Ini adalah tulisan-tulisan para sahabat dan para tabi'in yang letaknya berbeda-beda. Misalnya ada sahabat yang bernama Abu Hurairah. Nah, beliau menuliskan namanya sendiri di atas batu yang letaknya di kota Tabuk. Kemudian ada sahabat yang bernama Abu Bakar Siddiq menuliskan sebuah tulisan, Amsa wa asbaha yatubu Abu Bakar ilallah min kulli ma yakrah. Di petang hari dan di pagi hari Abu Bakar memohon ampun kepada Allah. Nah, silakan Bapak Ibu, sampailah Rasulullah sama.
dosa atau kehancuran. Nah, karena Nabi tidak menyukai nama-nama yang kurang baik, maka nama Yathrib yang artinya kehancuran atau dosa dirubah menjadi Madinah. Dan Bapak Ibu bisa melihat di sana ada sebuah ilustrasi yang menggambarkan bahwa ketika Nabi datang di kota Madinah, para sahabat menyambut Nabi dengan penuh sukacita dan penuh kegembiraan. Anak-anak, orang-orang tua, laki-laki dan perempuan keluar dari rumah-rumah mereka untuk menyambut kehadiran sosok mulia yang bernama Muhammad SAW. Dan di depan kita ada sebuah peta. Peta ini adalah peta kota Madinah di zaman Nabi Muhammad SAW. Kota Madinah diapit oleh dua berapi di sebelah sini dan di sebelah sini. Kemudian kota Madinah sebelumnya dikuasai oleh 3 suku Yahudi. Suku yang pertama adalah suku Quraisy, suku Quraisy dan suku Nadir. Nah, benteng yang di depan Bapak ini ya. Rasulullah sampai pertama kali di Wadi Badhan, sekitar Wadi Badhan, dan dibangunlah masjid yang pertama kali dalam Islam, yaitu Masjid Quba. Jadi masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah adalah Masjid Quba. Kemudian Rasulullah pun melakukan perjalanan dan dibangunlah masjid berikutnya, yaitu Masjid An-Nabawi, letaknya kurang lebih 5 km. Di kota Madinah pernah terjadi pertempuran Uhud. Nah, disinilah terjadi pertempuran tersebut. Di sini ada Jabal Uhud atau Gunung Uhud. Kemudian di kota Madinah juga pernah terjadi pertempuran Khandaq. Dibangunlah sebuah parit ya di perang Khandaq ini, dan parit tersebut letaknya di pintu kota Madinah di sebelah sini sampai sebelah sana. Parit ini dibangun atas saran sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Video ini mengisahkan tentang Salman Al-Farisi. Beliau adalah sahabat yang berasal dari Persia yang sekarang Iran, dan beliau ini ingin mencari kebenaran, dan datanglah beliau ke kota Madinah untuk mencari kebenaran tersebut. وفي الثانية قدم طعاما وقال. Jadi ketika dalam perjalanan beliau mendengar bahwa di Jaziratul Arab ada sosok manusia yang menjadi Nabi akhir zaman. Nah, ciri-cirinya jika dia benar-benar sosok Nabi akhir zaman adalah dia tidak memakan sedekah atau zakat, akan tetapi kalau dia memakannya. Kemudian ciri yang kedua adalah terdapat tanda kenabian di punggungnya atau di bahunya. Salman Al-Farisi pun ingin membuktikan apakah Nabi Muhammad ini benar-benar seorang nabi atau bukan. Di suatu malam, Salman Al-Farisi membawa hidangan dan berkata kepada Nabi, "Wahai Nabi, ini ada sedekah atau zakat." Jika itu Nabi tidak menyentuh hidangan tersebut. Di lain hari, Salman Al-Farisi membawa hidangan dan berkata kepada Nabi, "Wahai Nabi, ini ada hadiah." Nah, ketika itulah Rasulullah memakan hidangan tersebut. Terbuktilah ciri pertama. Ciri yang kedua, ketika Nabi ingin mengumpulkan sahabatnya, salah satu sahabatnya, selendang yang dia pakai tersingkap dan terlihatlah tanda kenabian di bahu beliau. Kemudian senanglah hati Salman ketika itu, karena selama ini yang beliau cari-cari sudah beliau dapatkan. Di ruangan berikutnya kita akan menyaksikan perang Uhud. حتى هيئوا 300 حفرة فأخبر سلمان النبي فنهض مع أخيه العبد الفارسي فلما وصل بدأ الصحابة تحرك الجيش المسلم وقوامه ألف مقاتل yang laki-laki di belakang silakan. وخلل في الطريق من المنافقين 300 مقاتل بقيادة عبد الله بن أبي وبقيادة نبوية فلة. أسفر النبي صلى الله عليه وسلم جاعلا جبل أحد خلفه وجيش المشركين أمامه فحمى ظهر المسلمين وأمنته بجبل واختار النبي صلى الله عليه وسلم رماة الماهرين فأمرهم بالصعود على جبل النبي
لحماية تكتب وأمرهم بإعادة النزول من الجبل. Video yang kita saksikan ini adalah video yang mengisahkan tentang Perang Uhud. Perang Uhud terjadi di tahun 3 Hijriah dan salah satu sebab terjadinya perang tersebut adalah pedang yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin karena mereka kalah di perang sebelumnya, yaitu perang Badar. Di pihak kaum musyrikin terdapat 2.800 pasukan dan di pihak Rasulullah ada 700 pasukan. Terjadilah pertempuran dan di pertempuran ini Rasulullah menyuruh kurang lebih 50 pemanah untuk menempati tempat yang strategis, yaitu Jabal Rumah. Rasulullah memerintahkan mereka agar mereka tidak turun dari Jabal Rumah tersebut. Terjadilah pertempuran dan di tengah pertempuran kemenangan hampir diraih oleh kaum muslimin ketika itu. Akan tetapi para pemanah ini lupa perintah Nabi, yaitu agar tidak turun dari tempat tersebut. Dan turunlah para pemanah ini sebagian besarnya. Situasi tersebut dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid. Ketika itu beliau belum masuk Islam. Pasukan kaum musyrikin pun memutar arah dan menempati tempat yang ditempati oleh kaum muslimin sebelumnya. Sehingga keadaan pun berbalik. Kemenangan pun akhirnya diraih oleh kaum musyrikin. Sebanyak 70 sahabat mati syahid di medan pertempuran ini. Di antaranya adalah Hamzah. للتضحيات والفداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وانسحب جيش المشركين تاركين لم يحققوا راجعين إلى في هذه الميادين يحكي التاريخ قصص البطولة وتظهر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشجاعته وحكمته تتجلى عنايته. وعند أحد نتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو جبل يحبنا ونحب. Kita lanjutkan ke ruang berikutnya. في العام الثالث من الهجرة جاءت قريش بقيادة أبي سفيان تحض الخطى نحو المدينة تقودها الرغبة للانتصار بعد هزيمة بدر. وسار الجيش نحو المدينة عبر وادي العقيق Di sini kita bisa mengetahui bagaimana para sahabat menyambut seruan Nabi berupa meninggalkan larangan. Ini adalah sebuah ilustrasi, yaitu kendi yang berisi minuman keras. Nah, ketika para sahabat mendapat larangan agar tidak meminum minuman keras, mereka pun bergegas memecahkan kendi-kendi yang berisi minuman keras. Artinya, ketika mereka mendapatkan perintah, mereka langsung bergegas melaksanakannya. Ketika mendapatkan sebuah larangan, mereka pun langsung meninggalkan larangan tersebut. Contoh lainnya, ketika Nabi menyerukan agar ada di antara para sahabatnya yang mau memberikan bekal untuk pasukan perang. Nah, Utsmanlah yang menjawab seruan tersebut. Kemudian Utsman pun memberikan bekal untuk pasukan perang yang akan berperang di Tabuk, perang Tabuk. Contoh lainnya lagi, ketika Nabi menyerukan agar ada di antara para sahabatnya yang mau membeli sumur. Sumur ini sebelumnya dimiliki oleh orang Yahudi, dan ketika itu kaum muslimin sangat membutuhkan air. Sekali lagi Utsmanlah yang bergegas menjawab seruan Nabi tersebut. Utsmanlah yang membeli sumur ini, dan sumurnya masih ada, letaknya di kota Madinah. Di ruangan berikutnya kita akan mengetahui bagaimana kondisi sosial para sahabat di kota Madinah. Dan kumina nakalipat. Di kota Madinah ketika itu
Nah, Bapak Ibu bisa melihat di sini ada nama-nama orang kaya, saudagar, pedagang. Beliau-beliau ini adalah orang-orang yang dijanjikan masuk surga. Al-Asyrah al-Mubasyirin bil Jannah, 10 orang yang dijanjikan masuk surga. Tapi yang disebutkan hanya 7 orang, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman, Zubair bin Awwam, Talha, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. 3 orang tidak disebutkan, salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, kenapa tidak disebutkan? Karena 3 orang ini tidak termasuk orang-orang kaya. Ya. Poinnya adalah Islam mengajarkan kita untuk menjadi orang-orang soleh seperti mereka-mereka ini. Dan Islam pun mewanti-wanti kita untuk tidak meninggalkan dunia. Kemudian memotivasi kita juga agar bisa seperti Utsman, orang yang kaya tapi gemar bersedekah. Kemudian di kota Madinah juga terdapat orang-orang yang tidak memiliki rumah. Nah, mereka ini tinggal di belakang Masjid Nabawi dan mereka disebut Ahlus Suffah. Mereka tidak hanya makan dan minum, mereka juga menuntut ilmu sampai-sampai ada yang menjadi sosok ulama hadis yang begitu hebat. Dia adalah Abu Hurairah. Kemudian di kota Madinah juga terdapat wanita-wanita yang berperan besar untuk Islam. Di antaranya adalah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini adalah seorang wanita yang pemberani. Beliau sering sekali mengikuti Rasulullah dalam pertempuran-pertempuran. Dan salah satu keutamaan beliau ketika dilamar oleh Abu Talha, beliau hanya meminta 1 mahar, yaitu keislaman Abu Talha. Ada juga sosok wanita mulia lainnya yang berperan besar untuk Islam. Di sana ada Ummul Aitam, ibunya anak-anak yatim. Beliau ini membawa kaumnya datang ke kota Madinah untuk berislam secara berjamaah. Kota Madinah yaitu dinaungi oleh kebahagiaan yang sangat besar sekali karena hadirnya sosok Nabi Muhammad SAW. Dan tibalah saatnya di mana kota Madinah dilanda kesedihan begitu mendalam. Kita akan mengetahuinya apa yang menyebabkan kota Madinah dilanda kesedihan yang begitu mendalam.